Ketika Tuanta Yusuf membuka matanya kembali, kolam air sudah ada di depannya. Yusuf lalu berwudu. Kemudian ia pergi sembahyang di belakang Syekh Abdul Qadir Jailani. Kejadian itu rupanya adalah cobaan pertama. Keesokan harinya di pagi buta Tuanta Yusuf dipanggil oleh gurunya, Wali Abdul Qadir Jailani, pergi ke kali menangkap ikan. Yusuf membawa keranjang ikan yang memang sudah tersedia, kemudian mengikuti gurunya dari belakang. Ketika mereka sampai di kaki bukit Jailani, wali itu pun melempar jalannya ke kali. Tidak lama kemudian wali itu menyuruh Yusuf turun ke air, karena jala itu rasanya tersangkut di dalam air. Mendengar perintah itu, Yusuf turun ke kali yang nampak airnya sangat dangkal. Tetapi setelah masuk ke kali, ternyata airnya dalam sampai ke leher, malah kemudian Yusuf harus berenang mencari di mana jala itu tersangkut. Air kali itu sangat dingin. 2-3 kali gurunya berteriak supaya jalanya diangkat oleh Yusuf dari dasar kali. Namun Yusuf sendiri bingung entah bagaimana caranya ia tarik jala itu, sebab ia sendiri tidak sampai ke dasar kali. Maka Yusuf pun tafakur di dalam air berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian ia pun berteriak ke atas kepada gurunya, supaya jala itu ditarik karena dengan kekuasaan Tuhan jala itu telah lepas dari sangkutannya. Ketika jala itu tiba ke atas, nampak banyak sekali ikan di dalam jala. Berkatalah gurunya, "Marilah Yusuf kita pulang, masukkan ikan itu ke dalam keranjangmu." Baru 3 ekor ikan dimasukkan ke dalam keranjang. Keranjang itu sudah penuh. Maka wali itu mengatakan, bahwa ikan selebihnya yang tidak dapat masuk ke dalam keranjang buang saja kembali di kali. Dalam hati Yusuf amat sayang, ikan yang sudah ditangkap dengan susah payah dibuang kembali ke sungai. Tapi Yusuf sendiri takut mengemukakan pikirannya itu kepada gurunya Wali Abdul Qadir Jailani. Sesudah itu mereka pulanglah ke rumah. Sesampai di rumah, berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, "Pergilah engkau bakar ikanmu Yusuf, lalu makan dengan nasi." Tuanta Yusuf kembali heran di dalam hati, melihat bahwa kiri kanan di rumah itu tidak ada sumber api yang dapat ia pakai untuk membakar ikan. Walinya menyuruh mencari api di luar rumah dalam keadaan gelap gulita. Tuanta Yusuf berjalanlah di dalam malam yang gelap gulita sampai kepada suatu tempat. Ia melihat ada seseorang yang sementara meniup-niup untuk membesarkan apinya. Maka berhentilah Yusuf di tempat orang itu. Setelah ia dekat, tampak padanya seorang tua yang sedang meniup-niup api. Orang tua itu terus bertanya kepada Yusuf, "Hendak kemana engkau anakku?" Menjawablah Yusuf, bahwa ia bermaksud mencari api. Sebab itu, kemudian Yusuf meminta api kepada orang tua tadi. Orang tua itu menjawab, "Saya akan berikan api itu, apabila engkau beli." Menjawab Yusuf, "Baik, hanya sayang sekali saya tidak membawa uang, bagaimanakah caranya saya membayarmu?" Berkata pula Yusuf seterusnya, "Kalau engkau mau menerima kerisku ini sebagai pembayaran apimu, akan saya berikan." Maka orang tua itu menjawab lagi, "Sayang sekali, sebab saya tidak bersedia menerima kerismu sebagai alat pembayaran. Saya hanya mau kalau kedua biji matamu diberikan padaku." Tanpa pikir panjang, Tuanta Yusuf mencungkil biji matanya yang sebelah kanan lalu diserahkannya kepada orang tua itu. Orang tua itu tidak mau terima jika hanya sebuah saja. Ia minta supaya kedua belah biji matanya Yusuf diberikan padanya sebagai pembayaran apinya. Maka Yusuf pun mencungkil pula matanya yang sebelah kiri, kemudian diserahkan kepada orang tua itu. Maka barulah api ia terima dari orang tua itu. Adapun yang menjelma sebagai orang tua adalah gurunya sendiri Wali Abdul Qadir Jailani, karena ia hendak menguji sampai di mana ketaatan Tuanta Yusuf. Ketika Yusuf sampai ke rumah gurunya, berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, Yusuf, kenapa saya lihat banyak darah mengucur di dadamu, dan biji matamu tidak ada?" Maka diceritakanlah oleh Tuanta Yusuf pengalamannya dari awal sampai akhir. Lalu berkatalah gurunya, "Hei Yusuf, engkau betul-betul orang yang tahan uji dunia dan akhirat. Engkaulah muridku yang kuanggap duduk di bahuku melangkahi kepalaku, karena tingginya ilmumu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui betapa dalamnya ilmu tauhid yang engkau miliki sekarang. Pergilah engkau, nanti subuh kalau bangun pergilah berwudu dan sembahyang. Pada waktu engkau bertakbir, pejamkanlah matamu.
Sesudah takbir barulah engkau buka kedua belah matamu. Dalam hatinya Yusuf mengatakan, bagaimana halnya saya dapat memejamkan dan kemudian membuka kedua belah mataku, padahal aku tidak mempunyai biji mata. Tapi Yusuf malu mengemukakan hal itu pada gurunya, sebab itu ia pun diam, lalu pergi tidur. Ketika waktu subuh telah tiba, Yusuf pun bangun terus pergi berwudu dan berdiri hendak sembahyang subuh. Ketika Yusuf bertakbir, lalu ia kemudian membuka matanya, dengan kehendak ilahi, kedua biji matanya sudah ada kembali melekat seperti biasa. Sebab itu ia menyelesaikan sembahyangnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bergeser berjabat tangan dengan gurunya, yang juga sudah selesai sembahyang. Maka berkatalah Wali Abdul Qadir Jailani, Yusuf, ilmumu sudah sangat tinggi. Semua anak muridku yang lain tidak ada yang seperti Yusuf. Muridku yang lain itu ilmunya hanya sampai di kakiku, melangkahi lututku. Tapi engkau Yusuf, ilmumu seakan-akan sampai ke bahuku dan melangkahi kepalaku. Beberapa hari kemudian, pamitlah Tuan Tai Yusuf pada gurunya hendak kembali ke Mekah. 7 hari kemudian Tuan Tai Yusuf berhasrat hendak berangkat ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rencana Yusuf ini terdengar oleh jemaah lainnya, baik ia orang Arab maupun orang Jawi. Berbondong-bondonglah mereka itu mengikuti perjalanan Tuan Tai Yusuf dari Mekah ke Madinah. Beratus-ratus orang lelaki dan perempuan yang ikut dalam rombongan di belakang Tuan Tai Yusuf dalam perjalanan ke Madinah. Tapi di antara mereka itu ada yang baru sehari, ada yang 2 hari, ada pula 10 hari kemudian, mereka tidak mampu meneruskan perjalanan dan mereka pulang kembali ke Mekah, karena mereka anggap perjalanan itu sangat berat. Tuan Tai Yusuf selama perjalanan itu tidak pernah menoleh ke belakang menghitung-hitung jumlah orang yang ikut dengannya. Akan tetapi pada suatu hari ketika ia menoleh ke belakang, ia jadi heran karena yang tinggal mengikuti perjalanannya hanya tinggal 2 orang. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang laki-laki itu seorang wali dan yang perempuan itu seorang perempuan salehah. Beberapa hari lamanya mereka bertiga berjalan lalu mereka temukan sebatang pohon yang sangat rindang daunnya. Mereka bertiga singgah di bawah pohon yang rindang itu untuk beristirahat sebentar. Berkatalah Tuan Tai Yusuf kepada kedua orang itu, lebih baik kita berpisah di sini. Masing-masing kita cari makamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila engkau lebih dahulu dapatkan makam Nabi, niatkan juga aku. Sebaliknya bila aku lebih dahulu menemukannya, ku niatkan juga engkau berdua. Maka berpisahlah mereka. Kedua orang itu meninggalkan Tuan Tai Yusuf yang masih tetap tinggal istirahat di bawah pohon yang rindang itu. Ketika kedua orang tadi sudah jauh, maka dipejamkanlah matanya Tuan Tai Yusuf sejenak. Ketika ia buka kembali matanya, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba Yusuf telah berada di depan makam Rasulullah. Tuan Tai Yusuf bangkit mencari pintu masuk ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Yusuf pun masuk ke kubah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat. Pada saat itu terdengar di telinganya suatu pertanyaan, "Hei Yusuf, engkau sudah menghadap imam yang 4, menghadap wali 40, gurunya para wali Abdul Qadir Jailani sampai engkau kemari. Apalah yang akan kuberikan lagi kepadamu sebab kesufianmu sudah sempurna. Coba ada nabi sesudah saya, engkau yang dapat menjadi penggantiku. Tapi tidak mungkin lagi ada nabi, sebab itu kuberikan nama padamu, orang yang selamat dunia akhirat. Tetapi ku kehendaki supaya engkau kunjungi Kasamosir 180 tahun wafatnya sekarang. Ia berada di Bukit Qaf." Setelah hilang suara itu, maka Tuan Tai Yusuf keluar dari kubah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian langsung menuju ke Bukit Qaf. Di bukit itu ada kali, sungai, yang mengalir dari hulu. Ketika Tuan Tai Yusuf tiba ke tempat Kasamosir, berkatalah wali itu, "Hei Yusuf, apa maksudmu datang kemari?" Dijawab oleh Yusuf, "Saya datang kemari minta diberi berkat oleh tuanku." Maka wali Kasamosir menjawab, "Buat apa lagi engkau menambah ilmumu? Sebab ilmumu sudah cukup, sedang engkau sudah ketemu dengan Nabi Muhammad sendiri." Berkatalah Tuan Tai Yusuf, "Memang demikianlah. Akan tetapi Rasulullah sendiri yang menyuruh saya menemui tuanku." Maka berkatalah Kasamosir, "Kalau begitu, baiklah aku suruh padamu berjalan menyusuri kali itu ke hulu."
Dan jangan engkau berhenti jika engkau belum sampai ke hulunya. Mendengar perintah itu, Tuanta Yusuf pun turun ke kali itu, kemudian berjalan menuju ke hulu. Adapun kali itu airnya dalam sampai ke leher. Sampai 40 hari lamanya ia berjalan, barulah ia sampai di hulu. Warna air kali seperti kesumba merah, rasanya air kali itu ada 3 macam. Manis, seperti minyak dan sangat dingin rasanya. Namun demikian, selama Tuanta Yusuf berjalan di air itu ia tidak pernah gelisah dan bersusah hati, ia selalu gembira dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila waktu sembahyang tiba, maka Yusuf naik lagi ke darat untuk melakukan ibadah salat. Sesudah sembahyang ia turun lagi ke kali berjalan menuju ke hulu. Ketika Tuanta sampai ke hulu, dari hulu datang air dengan derasnya menghempas Tuanta Yusuf, sehingga ia dengan susah payah merangkak memegang di batu. 40 hari 40 malam Tuanta Yusuf merangkak-rangkak memegang di batu sehingga habis kukunya. Maka ia tutup matanya mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ia tiba-tiba kembali ke puncak bukit itu. Disinilah ia dengar suara seperti suara Nabi Muhammad yang menyuruh ia pulang ke Mekah, sebab ilmu yang ia miliki sekarang sudah sempurna. Alkisah, tidak lama kemudian Tuanta Yusuf kembali lagi ke Mekah. Maka tersiarlah kabar kedatangan Tuanta Yusuf. Bahkan berita tentang ketinggian ilmunya tersebar di seluruh tanah Arab. Berita kemasyhurannya ini sampai kepada Syekh Mas'ud. Syekh ini mengumpulkan pengikutnya dan memberitakan tentang ketinggian ilmunya Tuanta Yusuf. Mereka itu sepakat berangkat bersama-sama ke Mekah menemui Tuanta Yusuf. Setelah mereka tiba di tempat kediaman Tuanta, Syekh Mas'ud memberi salam dan dibalas oleh Tuanta Yusuf sambil berkata di dalam bahasa Makassar, "Oh Syekh Mas'ud, maeko amempo," artinya, "Mari duduk." Mendengar ucapan itu Syekh Mas'ud ternganga karena ia tidak tahu arti ucapan Tuanta di dalam bahasa Makassar itu. Maka Tuanta mempersilahkan Syekh Mas'ud sekali lagi duduk dalam bahasa Arab. Sesudah itu Syekh Mas'ud mulailah membuka pembicaraan dan mengatakan, "Oh Yusuf, saya beserta pengikutku semua ini datang kemari ingin mengajukan pertanyaan padamu, karena saya dengar berita ketinggian ilmu tauhidmu." Menjawablah Tuanta Yusuf, "Silakan tanya apa yang diinginkan. Mudah-mudahan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dapat menjawab pertanyaanmu itu." Bertanyalah Syekh Mas'ud, "Oh Yusuf, sampai di mana pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga engkau mengaku benar-benar kenal kepadanya?" Berkatalah Tuanta Yusuf, "Oh Syekh Mas'ud, dengarlah baik-baik apa sebabnya maka aku katakan aku kenal betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab aku menyatukan yang dua, dan aku berada di antara yang dua itu. Begitulah paham saya, maka saya kenal betul tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika mendengar jawaban Tuanta Yusuf itu, maka sujudlah Syekh Mas'ud memegang dan menjabat tangan Tuanta Yusuf. Kemudian ia bertanya lagi kepada Tuanta, "Oh Tuanta Yusuf, bagaimana pengetahuan Tuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dijawab oleh Tuanta Yusuf, "Oh Syekh Mas'ud, yang tak dapat dipisahkan apakah Allah Ta'ala bersama aku ataukah aku bersama Allah selama-lamanya seumur dunia ini." Berita kembalinya Tuanta Yusuf di Mekah itu juga kedengaran oleh Syekh Muhyiddin Tajul Kabandiyati yang tinggal di Hadramaut. Pada suatu hari Syekh ini mengumpulkan pengikutnya, kemudian sepakat mereka akan berangkat ke Mekah menemui Tuanta Yusuf. Syekh itu mengatakan bahwa kita harus datangi dia, menanyakan keahliannya, sebab ia hanya orang Jawi, sedangkan kita ini orang Arab, malah Said pula, turunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersiapkan diri dengan kapal laut berangkat ke Jeddah. Ketika kapal mereka berlabuh di Jeddah, hari itu kebetulan hari Jumat. Setelah selesai sembahyang Jumat, berkatalah Tuanta Yusuf kepada anak gurunya, "Sebaliknya kalian ikut semua padaku untuk menjemput Said Muhyiddin di Jeddah, karena beliau itu adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Mereka pun berangkat ke Jeddah. Setelah tiba di pelabuhan, Tuanta Yusuf sudah melihat kapal yang ditumpangi oleh Syekh Muhyiddin. Ketika Syekh itu melihat kedatangan Tuanta Yusuf, maka ia pun berdiri di pinggir kapal sambil berdoa melepaskan ilmunya. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba muncul berpuluh-puluh buaya yang timbul di pinggir pantai, berjejer dari pinggir kapal sampai ke tepi pantai daratan pelabuhan Jeddah.
Maka Tuanta Yusuf kagum melihat kejadian itu sambil mengajak 20 orang pengikutnya. Ia berjalan di atas punggung buaya-buaya itu mulai dari pantai sampai ke pinggir kapal. Ketika Tuanta Yusuf hendak melangkah naik ke kapal, berkatalah Yusuf kepada kapten kapal itu, "Hai kapten, imbangi miringnya kapalmu nanti, sebab aku akan naik untuk mengundang cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Menjawablah kapten kapal itu, "Hai orang Mekah, berapa gerangan beratmu dengan badan yang begitu kecil? Kenapa perlu diimbangi kapal ini lagi?" Mendengar jawaban itu berkatalah Tuanta Yusuf, "Baiklah kalau begitu. Aku segera akan naik di kapal." Ketika Tuanta Yusuf menginjakan kakinya di pinggir kapal itu, maka kapal tadi miring. Kapten kapal dan anak buahnya pada takut, kalau-kalau kapalnya tenggelam kemasukan air laut. Maka kapten kapal itu berlari mohon ampun pada Tuanta. Maka Tuanta berdoa pula, kemudian kapal itu akhirnya datar kembali. Setibanya di atas kapal, maka Syekh Muhyiddin datang memegang tangan Tuanta Yusuf sambil berkata, "Marilah tuanku duduk." Yusuf menjawab, "Jangan tuanku berkata demikian. Tidak pantas tuanku menyebut demikian pada saya. Jangan tuanku ucapkan kata-kata terhormat serupa itu bagiku. Seharusnya akulah yang harus mengucapkan kata-kata serupa itu untuk tuanku." Setelah Tuanta Yusuf duduk berhadapan dengan Syekh Muhyiddin, berkatalah Tuanta Yusuf, "Sebenarnya saya datang ini untuk menjemput tuanku. Kiranya bersedia mampir di pondokku di Mekah. Tadinya niat saya ialah untuk mengunjungi tuanku di Hadramaut. Akan tetapi tuanku sendiri sudah lebih dulu berada di sini, makanya saya undang tuanku berkunjung ke Mekah." Maka Syekh itu pun menerima baik undangan Tuanta Yusuf. Setelah persiapan selesai, mereka pun akan meninggalkan kapal. Tuanta Yusuf memejamkan matanya, berdoa sebentar. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba air laut terbelah mulai dari pinggir kapal sampai ke pinggir pantai, sehingga Tuanta, Syekh Muhyiddin dan pengikut dapat berjalan ke darat. Setelah mereka tiba di darat, barulah air laut bertaut kembali seperti semula. Dari jeda mereka itu berjalan menuju Mekah. Setelah sampai ke rumah Tuanta Yusuf, berkatalah Syekh Muhyiddin, "Mulai hari ini saya serahkan diri saya kepadamu Tuanta Yusuf." Ia berkata demikian karena ia melihat kewalian Tuanta Yusuf. Maka ia pun diterima oleh Tuanta dan diangkat sebagai anak. Tersebar berita ke Bima dan Banten. Maka terkenallah kemasyhuran nama dan keahlian Tuanta Yusuf dalam ilmu tasawuf, sehingga Raja di Bima di Nusa Tenggara Barat sekarang tidak bisa tidur memikirkannya. Tapi pada suatu malam ketika Sultan Bima berhasil lelap dalam tidurnya, tiba-tiba ia bermimpi melihat Tuanta Yusuf sedang bersembahyang di Masjid Raya Bima, menjadi imam bagi semua jamaah yang hadir waktu itu di dalam masjid. Selesai sembahyang, Sultan Bima berbicara sebentar dengan Tuanta Yusuf. Kemudian tiba-tiba ia kaget dan terbangun dari tidurnya. Subuh pun sudah tiba, maka bangunlah Sultan berwudu, kemudian sembahyang subuh dengan khusyuknya. Selesai sembahyang, Sultan Bima selalu mengenang Tuanta Yusuf yang ia lihat dalam mimpinya tadi. Keesokan harinya di waktu pagi, maka Sultan Bima mengumpulkan semua kepala adat, semua anak bangsawan di seluruh negeri. Ketika mereka sudah berkumpul di istana, berkatalah Sultan Bima, "Aku dengar berita betapa tingginya ilmu yang dimiliki Tuanta Yusuf. Betapa besar keahlian Tuanta, sebab itu aku minta kalian ada yang berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk mengundang beliau datang ke Tanah Bima." Berkatalah Mangkubumi, "Siapakah gerangan yang baik kita utus ke Mekah untuk mengundang Tuanta Yusuf?" Maka Sultan Bima berkata, "Menurut aku, sebaiknya Mangkubumi sendiri yang berangkat membawa surat undanganku." Maka semua hadirin menyetujui keputusan Sultan. Raja pun memerintahkan juru tulisnya untuk menulis surat yang berbunyi sebagai berikut. "Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama ini adalah sepucuk surat dari kami Sultan Bima. Semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tiba dengan selamat di hadapan yang mulia dan suci Tuanta Yusuf, orang yang selamat dunia dan akhirat, orang yang tersohor kewaliannya di semua negeri di bawah angin dari Mekah dan lain tempat, orang yang selalu dalam keselamatan dan kehormatan. Kemudian daripada itu, adapun kata-kata yang aku suruh antar ini,
mengandung makna betapa puji dan hormatku kepada Tuanta. Semoga kata-kata itu diterima dengan hati yang senang. Kumohon kerelaan Tuanta, kiranya sudi berkunjung ke Tanah Bima, tempat terhormat bagi Tuanta, orang yang diselamatkan oleh Tuanta dunia dan akhirat. Yang mendorong kami mengajukan permohonan ini, ialah karena adanya nazar dan niat serta janji kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang lalu mengatakan, apabila kami memperoleh anak perempuan, maka kami akan persembahkan putri kami itu untuk menjadi istri Tuanta Yusuf. Kini permohonan itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kini kami sudah mempunyai seorang anak perempuan. Oleh sebab itu kami semua di Bima sangat merindukan pertolongan Tuanta, agar rela dan sudi berkunjung ke negeri Bima sekarang, supaya janji itu kami laksanakan. Selesai surat itu ditulis, lalu Sultan menyerahkannya kepada Mangkubumi sambil berkata, aku minta sekarang juga engkau persiapkan keberangkatanmu, menetapkan waktu dan hari untuk berlayar ke Tanah Suci Mekah. Maka surat itu pun diterima oleh Mangkubumi, kemudian pulang ke rumahnya. Ketika waktu dan hari baik telah tiba, Mangkubumi dengan pengiringnya naik ke kapal dan mulailah mereka berlayar menuju Tanah Suci Mekah. Tidak lama kemudian kapal yang ditumpangi oleh Mangkubumi dari Bima itu sudah berlabuh di pelabuhan Jeddah. Di kota Mekah mereka tanyakan tempat kediaman Tuanta Yusuf. Semua orang yang ditanya mengenal dan menunjukkan tempat kediaman orang suci ini. Waktu itu kebetulan ramai di rumah Tuanta Yusuf, karena banyak pengikutnya yang datang menghadap. Begitu pula para alim ulama hadir di rumah itu. Di samping itu nampak pula Tuan Hadramaut. Ketika Mangkubumi masuk ke rumah itu, ia beri salam. Lalu ia dipanggil oleh Tuanta Yusuf agak mendekat. Kemudian ia ditanya, siapa dia dan dari mana datangnya? Maka Mangkubumi kerajaan Bima itu menjawab, bahwa ia adalah suruhan dari Sultan Bima membawa sepucuk surat untuk Tuanta. Surat itu pun diterima oleh Tuanta, kemudian dibaca dengan perhatian yang mendalam. Selesai dibaca berkatalah Tuanta Yusuf, alhamdulillah karena memuji Tuhan dan Rasul-Nya karena saya jadi sebab. Sangat terpujilah penghormatan Sultan Bima kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rasulullah. Tapi di balik itu perlu saya sampaikan melalui utusan ini, bahwa saya pernah mendengar dan selalu ingat ucapan Raja Goa kepadaku yang mengatakan, bahwa seseorang yang disebut Karaeng, ia tetap Karaeng. Maksudnya seseorang turunan bangsawan ia tetap bangsawan. Sebaliknya yang disebut hamba sahaya ia tetap hamba, dan bukanlah ia bangsawan. Oleh sebab itu saya merasa tidak sepadan untuk memperistrikan putrinya Sultan Bima, sebab Sultan seorang bangsawan. Saya takut malu memperistrikannya, mengingat perkataan Raja Goa tempo hari ketika saya mau berangkat ke Tanah Suci, waktu melamar putrinya. Namun demikian saya mempunyai usul, lebih baik putri Sultan Bima itu dikawinkan dengan cucunya Nabi kita, ialah Sayyid Mohoidin Tajul Qobandiyati dari Hadramaut. Ialah yang kuanggap cocok memperistrikan putri Sultan Bima, karena ia bangsawan dan cucu Nabi. Tuanta melirik ke arah Syekh Mohoidina, yang mengangkat bicara mengatakan, adapun saya ini sudah menyerahkan seluruh tubuhku dan milikku, nyawaku dan hidupku kepada Tuanta. Apa-apa yang dikehendaki oleh Tuanta atas diri saya, akan kuturuti. Mendengar perkataan Tuanta Yusuf, maka Mangkubumi Bima yang menjadi utusan itu berkata, apa-apa yang dikehendaki Tuanta, itulah yang jadi. Maka menjadilah suatu putusan musyawarah di kalangan para alim ulama yang hadir seperti yang dikemukakan oleh Tuanta Yusuf. Berkatalah Tuanta kepada Syekh Mohoidina, aku minta padamu supaya engkau berangkat ke Bima agar nazar Sultan Bima terkabul. Engkaulah yang kuinginkan menggantikanku ke sana untuk mengawini putrinya Sultan Bima. Sekarang juga aku minta engkau bersiap berlayar bersama dengan Mangkubumi utusan Sultan Bima ini. Syekh Mohoidina pun bersiaplah. Kemudian ia menghadap lagi Tuanta sambil mengemukakan, bahwa ia tidak memiliki jubah yang pantas dipakai untuk nikah nanti di Bima. Tuanta mengatakan, kalau itu saja tidak usah engkau risau. Nanti aku suruh antar jubah itu melalui angin ke timur. Nanti tepat pada 14 bulan Safar, hari Senin waktu Asyar, tibalah engkau nanti berlabuh di pelabuhan Bima. Pada saat itu juga jubah itu akan datang kepadamu. Mendengar keterangan Tuanta, maka berjabat tanganlah kemudian Syekh Mohoidina berjalan ke Jeddah bersama-sama dengan rombongan Mangkubumi dari Bima.
Dari Jeddah mereka naik kapal berlayar terus ke timur menuju kerajaan Bima di Nusa Tenggara. Tidak berapa lama mereka berlayar, tibalah di pelabuhan Bima, tepat 14 bulan Safar, hari Senin waktu Asyar seperti yang diuraikan oleh Tuanta tadinya di Mekah. Belum ia meninggalkan kapal, tiba-tiba datang jubah di depan Syekh Mohoidina. Sesudah itu Syekh ini dijemput dan diantar menghadap Sultan Bima. Ia disambut dengan upacara adat di pinggir pantai di pelabuhan oleh segenap anak raja-raja dan bangsawan di Bima. Syekh Mohoidina tiba di pantai, berkatalah Tomai Lalang Bima, kami ini disuruh oleh Sri Sultan Bima untuk menjemput tuanku. Maka dipeganglah tangannya kemudian dituntun naik ke istana raja. Sultan Bima segera berdiri di pintu istana, kemudian mengajak Syekh Mohoidina duduk. Setelah semuanya tenang, melaporlah Mangkubumi kepada Sultan dari awal sampai akhir. Mendengar laporan itu, maka putri raja didandani sebagai pengantin bangsawan yang layak. Peristiwa pernikahan ini sangat ramai dan meriah. Maka resmilah Syekh Mohoidina cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi menantu dari Sultan Bima. Mulai saat itu Syekh tadi menetap tinggal di Bima dan kemudian ia digelar Tuanta Bima. Tuanta Yusuf kemudian berkeinginan sekali berkunjung ke Roma. Ia ingin sekali bertemu dengan raja yang berkuasa di tanah Rom. Pada suatu hari, berangkatlah Tuanta Yusuf seorang diri meninggalkan tanah Mekah menuju Rom. Sekitar 20 hari lamanya Tuanta berjalan ke barat menuju tanah Rom. Maka tiba-tiba Nabi Musa menjelma di tengah jalan dan bertanya kepada Tuanta, "Hei Yusuf, engkau hendak kemana?" Menjawablah Tuanta, bahwa ia akan pergi ke tanah Rum karena ingin sekali bertemu dengan raja di sana. Nabi Musa yang menjelma sebagai orang tua berkata, "Oh cucuku Yusuf, apakah engkau bersedia mendengarkan nasihat dan petunjukku?" Berkatalah Yusuf, "Katakanlah padaku supaya aku dengarkan." Orang tua itu berkata, "Jangan engkau pergi ke tanah Rum, karena bila engkau tiba di sana setelah bertemu dengan Raja Rum, maka sukarlah engkau akan kembali, sebab ia senang padamu. Sebaliknya engkau pun akan senang dan tertarik padanya. Karena itu engkau tidak bisa lagi tinggalkan raja itu. Padahal engkau Yusuf, tidak boleh tidak, engkau harus mengunjungi negeri Banten, sebab engkau akan diberi turunan di negeri itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan orang tua itu berkatalah Yusuf, "Kalau begitu, bagaimanalah jadinya, sebab saya ingin sekali melihat dan mengetahui keadaan di tanah Rum." Kata orang tua itu, "Jika hanya itu yang engkau kehendaki, nanti akulah yang ceritakan keadaan negeri Rum, agar engkau tidak usah ke sana." Orang tua itu pun menjelaskan keadaan tanah Rum sebagai berikut. Adapun tanah Rum terlalu besar kerajaannya. 500 orang pemilik kapal, di samping beratus-ratus orang yang kaya di negeri itu. Kota Rum mempunyai tembok tingginya 22 depa, tebalnya tembok itu 4 depa. Panjangnya dan lebarnya sepanjang mata memandang. Rumah-rumah di dalam tembok kota Rum itu tidak ada yang terbuat dari kayu, tetapi semuanya terbuat dari tembaga dan besi lapis. Sangat ramai kota itu. Di dalam tembok kota Rum terdapat 40 masjid. Semuanya dipakai berjemaah setiap waktu, siang dan malam. Tidak kurang dari 1000 orang berjemaah sembahyang di tiap masjid. Penduduk kota Rum sangat sejahtera. Hidupnya terjamin. Tiap-tiap orang mendapat gaji 12 dinar sebulan. Anak-anak pun diberi gaji tiap minggu. Demikian besar kekayaan dan kekuasaan raja di tanah Rum. Ada 40 orang yang serupa wajahnya dengan raja. Tapi perbedaannya ada, yaitu Raja Rum mengenakan cincin pusaka dari Nabi Sulaiman di telunjuknya sebelah kanan. Juga ia memakai mahkota kumala di kepalanya. Raja juga memakai tongkat yaitu tongkat Nabi Adam alaihi salam. Adapun tongkat itu beribu-ribu mujizatnya. Kalau dipakai kemudian dilemparkan jauh-jauh tongkat itu, apa yang diniatkan raja di hatinya akan terkabul. Bila juru kunci menyampaikan kepada raja bahwa sudah hampir habis persediaan dinar hanya tinggal sepertiga, maka raja pun menyuruh hampari tanah lapang dekat istana yang luasnya 880 depa bujur sangkar. Sesudah dihampari, keluarlah Raja Rum dengan mengendarai kuda berwarna hijau. Ia bawa serta tongkat Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ia gariskan ke tanah di luar kain putih itu. Hasilnya adalah sedalam 2 depa dalamnya lubang keliling yang penuh dengan emas.
Pada saat itu dipanggillah tukang kunci dan pandai emas untuk menempah mata uang dinar. Setiap pandai emas digaji setiap bulan 30 dinar. Sebab itu tidak ada orang miskin di negeri Rum. Namun demikian, ingin aku sarankan padamu Yusuf, supaya engkau lebih baik kembali saja ke Mekah. Orang tua itu berjabat tangan dengan Yusuf, kemudian ia menghilang entah kemana. Maka Tuanta Yusuf pun berjalan kembali ke Mekah. Tuanta Yusuf ke Bantam. Tak lama kemudian Tuanta Yusuf mendengar berita, bahwa di negeri Bantam, Jawa Barat, akan diadakan upacara adat oleh Sultan Bantam. Raja ini mempunyai 2 orang putri. Yang tua bernama Syarifah dan yang kedua bernama Hatijah. Jarak antara Mekah dengan Bantam kira-kira 6 bulan lamanya berlayar dengan kapal. Tapi Tuanta Yusuf hanya berjalan kaki dari Mekah ke negeri itu. Sehabis sembahyang zuhur berangkatlah Tuanta Yusuf dan pada waktu asyar ia tiba di negeri Bantam. Beberapa kali kejadian seperti itu yang dilakukan oleh Tuanta Yusuf. Pada suatu hari berkumpullah Pangeran Bantam beserta semua anak bangsawan beramai-ramai mengadakan sabung ayam. Adapun Raja Bantam duduk dipayungi payung ubur-ubur. Pada saat Pangeran Bantam menyabung ayam, tiba-tiba datang Tuanta Yusuf duduk dengan tenangnya di atas tumpukan kayu dekat tempat itu, dinaungi oleh sayap burung Garuda. Ketika Sultan Bantam menoleh, kebetulan ia melihat Tuanta Yusuf duduk di atas timbunan kayu dilindungi oleh sayap burung Garuda. Maka raja dan anak bangsawan semuanya heran melihat kejadian itu. Berkatalah Sultan kepada Mangkubumi, lebih baik engkau pergi panggil orang itu, sebab aku lihat agak lain sekali orangnya. Maka berjalanlah Mangkubumi ke tempat Tuanta, akan tetapi sebelum ia sampai ke tempat itu menghilanglah Tuanta Yusuf. Tuanta sudah kembali lagi ke Mekah. Adapun Mangkubumi segera menghadap Sultan sambil berkata, kemungkinan besar Tuan itu tadi seorang wali, seorang ulama besar. Sebab begitu saya tiba di tempatnya ia duduk tadi, orangnya pun menghilang dari penglihatan saya. Mendengar keterangan Mangkubumi, berpesanlah Sultan Bantam kepada segenap hadirin, kepada semua anak bangsawan dan pembesar yang hadir, supaya lain kali jika ada yang melihat tuan itu datang lagi, terus diajak dan dibawa ke istana. Sesudah berpesan, Sultan Bantam pun kembali ke istananya. Beberapa waktu kemudian, diadakan lagi pesta sabung ayam yang meriah sekali di Bantam. Semua kepala kampung, anak bangsawan, pembesar-pembesar kerajaan hadir di pesta itu. Sultan Bantam sendiri turut hadir. Sementara berlangsung keramaian menyabung ayam itu, tiba-tiba Sultan melihat Tuanta Yusuf duduk di atas tumpukan kayu, dinaungi oleh sayap burung Garuda. Tanpa terasa, berdirilah Sultan Bantam berjalan menuju tempat Tuanta Yusuf duduk di atas tumpukan kayu. Ketika Sultan tiba di tempatnya Tuanta, bertanyalah Tuanta Yusuf kepada Raja, apa gerangan maksud Tuanku Sultan menemui saya? Maka Sultan Bantam menjawab, saya bermaksud mengundang Tuanta berkunjung ke istana, karena saya mempunyai hajat yang suci. Ada 2 orang putri saya yang sudah gadis ingin saya adakan pesta adat untuknya. Saya hajatkan betul kehadiran Tuanta. Berkatalah Tuanta Yusuf, insya Allah, saya berjanji akan datang dan menghadiri pesta itu nanti pada hari dilangsungkannya. Berkatalah Sultan Bantam, baiklah kalau begitu. Hanya saja ingin saya kenal siapa gerangan nama Tuanta. Dijawab oleh Tuanta, akulah ini yang bernama Yusuf. Mendengar nama itu, maka Sultan Bantam terus sujud di depan Tuanta. Sebab memang ia sudah lama mendengar kemasyhuran dan ketinggian ilmunya. Ia berkata, memang sudah lama saya mengharap untuk berguru pada Tuanta, dunia akhirat, dan kini saya sudah berjumpa orangnya. Tuanta Yusuf menjawab, baiklah, kembalilah ke istana, nanti bila pesta kedua putri raja dilangsungkan, insya Allah saya akan datang juga. Maka menghilanglah Tuanta dari pandangan Sultan. Raja itu pun kembali ke tempat orang banyak, lalu berkata, Tuhan telah mengasihi saya karena telah mempertemukan saya dengan orang yang sudah lama saya impikan bertemu. Ialah Syekh Yusuf, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Saya berniat kelak kalau ia kembali lagi kemari, dan bersedia berdiam di Bantam, maka akan kukawinkan ia dengan salah seorang dari kedua putriku, mana yang ia sukai.
Seterusnya Sultan memerintahkan kepada Mangkubumi untuk menyiapkan tempat dan menggantung tirai yang indah bila kelak Tuanta Yusuf datang. Karena ia berjanji akan hadir pada pesta adat untuk kedua putri. Ketika pesta adat itu dimulai, Mangkubumi sudah menyiapkan tempat untuk Syekh Yusuf dan menggantung tirai yang indah. Tamu-tamu sudah pada datang. Berdirilah Sultan Bantam di pintu istana menunggu kedatangan Syekh Yusuf. Sebab menurut janjinya ia akan datang pada hari pesta itu. Tiba-tiba Tuanta Yusuf sudah ada di tempat duduk yang disediakan untuknya. Tanpa seorang pun yang hadir, termasuk Sultan Bantam melihat kedatangannya. Maka pergilah Sultan Bantam bersalaman dengan Tuanta Yusuf. Lalu dimulailah pesta adat itu dihadiri oleh Tuanta. Semua hadirin heran dan takjub mengenang kewalian Tuanta Yusuf. Segala bunyi-bunyian yang disediakan dibunyikan, kemudian orang berzikir. Selesai semuanya dengan meriah, masing-masing orang pun pulang ke rumahnya. Adapun Tuanta Yusuf masih tinggal duduk di depan Sultan Bantam. Tidak lama kemudian, Sultan Bantam mendekat lalu berkata, "Aku mohon maaf pada Tuanta. Semoga Tuanta berkenan tinggal bermukim di tanah Bantam untuk mengajar kami semua di sini mengenai Islam. Kami anggap keislaman kami di Bantam ini belum sah, bila Tuanta tidak berkenan memberi kami petunjuk." Dijawab oleh Tuanta Yusuf, Sultan Bantam, adapun kedatangan saya kemari semata-mata dengan maksud untuk menyebarluaskan ilmu dan ajaran Islam yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali ingkar akan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Sultan, saat ini kami semua niatkan di dalam hati untuk menjadi pengikut Tuanta. Semoga keislaman kami diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuanta Yusuf tinggallah di Bantam. Lama-kelamaan tersebarlah berita betapa dalam ilmunya Tuanta Yusuf dan betapa tingginya kesufiannya. Baik Sultan maupun semua pembesar kerajaan Bantam berguru dengan sungguh-sungguh kepada Tuanta Yusuf. Pada suatu hari Tuanta berjalan-jalan di pinggir pantai pelabuhan Bantam, diiringi oleh sejumlah anak gurunya. Selain itu ikut pula Sultan Bantam dan sejumlah pembesar kerajaan. Tuanta Yusuf melihat hempasan ombak di pantai itu terlalu jauh ke darat. Maka Tuanta Yusuf memperlihatkan kewaliannya di situ. Ketika ombak air laut itu turun, kira-kira 70 depa menyurut ke bawah, Tuanta Yusuf menggaris pasir pantai dengan telunjuknya sambil berkata, "Demi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini sajalah ombak menepis pantai." Dan benar ketika ombak kembali menggulung ke pantai, ombak itu tidak lagi jauh ke atas, akan tetapi hanya sampai ke garis yang digoreskan oleh Tuanta Yusuf tadi dengan telunjuknya. Menyaksikan peristiwa ajaib itu, maka semua yang ikut ke pantai heran dan takjub melihat kewalian gurunya. Makin bertambah pula lah penghormatan mereka, termasuk Sultan Bantam kepada Tuanta Yusuf. Pada suatu hari, Sultan Bantam mengumpulkan semua pembesar kerajaan, semua anak bangsawan dan kepala-kepala adat di seluruh negeri Bantam. Kepada mereka Sultan Bantam menjelaskan, bahwa ia mempunyai niat untuk mengawinkan salah seorang di antara putrinya dengan Syekh Yusuf. Mudah-mudahan dengan demikian ia tetap bermukim di negeri Bantam. Apalagi jika ia mempunyai keturunan nanti, maka lebih terikat pula Tuanta Yusuf untuk tinggal di Bantam. Sultan bertanya kepada semua undangan, apakah mereka itu setuju dan tidak ada keberatan sama sekali. Semua yang hadir menyetujui usul Sultan Bantam. Malah mereka berkata, rencana dan pertimbangan kami terima dengan bulat. Sebab kalau tidak kita ikat, kelak ia akan tinggalkan kita. Apabila ia nanti mempunyai turunan, maka anak tersebut akan menjadi buah hati si birang tulang oleh rakyat Bantam. Mendengar persetujuan hadirin, maka Sultan minta supaya rencana itu ditangani oleh Mangkubumi atas nama raja. Keesokan harinya berangkatlah Mangkubumi ke tempat kediaman Tuanta Yusuf untuk menyampaikan hasrat Sultan. Setibanya di rumah Tuanta, Mangkubumi disambut oleh Tuanta Yusuf, dipersilahkan duduk. Kemudian Mangkubumi ditanya oleh Tuanta maksud kedatangannya. Lalu Mangkubumi menyampaikan dengan penuh penghormatan akan niat dan maksud Sultan yang disetujui oleh semua pembesar dan anak bangsawan di Bantam, agar Tuanta bersedia menjadi menantu dari Sultan Bantam. Mendengar ucapan Mangkubumi, berkatalah Tuanta Yusuf, Mangkubumi, tolong sampaikan ke hadapan Sultan, bahwa saya sangat senang dan bersyukur atas putusan bersama yang telah diambil oleh para pembesar dan anak-anak bangsawan di seluruh negeri atas diri saya.
Tapi saya ingat ucapan Raja Goa tempo hari yang mengatakan, bahwa adapun orang bangsawan itu tetap ia bangsawan, sedangkan hamba sahaya tetap ia hamba sahaya. Namun demikian, bila memang itu kehendak Sultan dan segenap keluarga di Bantam, sampaikanlah hormatku kepada Sri Sultan dan katakan, bahwa saya akan terima niat itu dan akan saya tentukan waktu baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Saya akan berangkat dulu ke Mekah untuk pamit kepada Khalifah, Imam 4 dan para wali serta alim ulama. Maka berangkatlah Tuan Tai Yusuf kembali ke Mekah. Setelah sampai di Mekah, ada seorang yang digelar Tuan Ta di Rapa bernama Abdul Basir. Ia sangat ingin melawat ke timur, dibawa angin untuk membantu Tuan Tai Yusuf mengembangkan Islam di dunia sana. Pada suatu ketika di hari Jumat bertemulah Tuan Ri Rapa dengan Syekh Yusuf di dalam Masjidil Haram. Ia minta kepada Tuan Tai Yusuf, apabila kelak Syekh Yusuf berangkat lagi ke timur, Tuan Ri Rapa ingin ikut serta. Baiklah, kata Syekh Yusuf. Memang kedatangan saya sekarang ke Mekah ialah untuk pamit kepada Khalifah dan Imam 4, karena saya rencanakan akan bermukim di Bantam. Khalifah dan Imam 4 berkata, sebaiknya Tuan Ta menetap saja di Mekah. Sebab kami sangat harapkan selalu kehadiran Tuan Ta menetap saja di Mekah. Sebab kami sangat harapkan selalu kehadiran Tuan Ta di negeri haram ini. Kalau hanya untuk memenuhi keinginan Sultan Bantam, kami pun sebenarnya menerima dan gembira mendengar hasratnya. Tapi keinginan itu dapat saja dilaksanakan tanpa Tuan Tai Yusuf bermukim di sana. Mendengar ucapan itu berkatalah Syekh Yusuf, bukan begitu. Bukan hanya karena ingin memenuhi rencana Sultan Bantam. Memang saya sendirilah yang bermaksud tinggal di negeri Bantam. Sebab menurut saya, Bantam dan Mekah bagiku sama saja. Maka Khalifah dan Imam 4 pun tidak dapat menolak lagi keinginan Syekh Yusuf. Hari itu kapal pun sudah tersedia di pelabuhan Jeddah untuk tumpangan Tuan Ta menuju ke Bantam. Bersama Tuan Ri Rapa, Syekh Yusuf kemudian berlayar menuju ke Bantam. Tidak berapa lama kapal yang ditumpangi Tuan Ta pun tiba di pelabuhan Bantam. Ketika berita kedatangan Syekh Yusuf sampai kepada Sultan Bantam, maka beliau dengan sekoci bersama kepala-kepala kampung, pembesar dan kepala adat pergi ke kapal menjemput Syekh Yusuf, kemudian dibawa ke istana. Dari istana, Syekh Yusuf kembali ke tempat kediaman yang sudah disediakan baginya oleh raja. Pada suatu hari berkatalah Syekh Yusuf kepada Abdul Basir, pergilah engkau jemput Mangkubumi, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan segera padanya. Maka Abdul Basir pun berangkatlah dan bersama Mangkubumi balik ke tempat kediaman Tuan Ta Yusuf. Kepada Mangkubumi Tuan Ta minta supaya disampaikan kepada Sultan Bantam, apa yang pernah dikemukakan padanya mengenai putrinya Sultan. Mangkubumi segera menyampaikan hal itu kepada Sultan Bantam. Sultan minta kepada Mangkubumi supaya Syekh Yusuf diminta menentukan waktu dan hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan itu. Pada saat yang ditetapkan oleh Syekh Yusuf, maka putri raja didandani dan dihias dengan pakaian kehormatan sesuai adat raja-raja. Sedangkan Syekh Yusuf pun sudah lengkap dengan jubah dan serban yang terhormat. Diiringi oleh zikir dari para alim ulama dan undangan, rombongan Syekh Yusuf berangkatlah menuju istana raja. Segala tabu-tabuan di Palu, sangat ramai bunyinya. Sesampainya rombongan pengantin lelaki ke istana, berdirilah Sultan Bantam di depan pintu memegang tangan Syekh Yusuf, kemudian dibawa masuk ke pelaminan bersanding dengan pengantin perempuan. Maka Tuan Ta Yusuf pun dinikahkan dengan putri Sultan Bantam yang tua bernama Syarifah. Selesai akad nikah, maka Tuan Ta sebagai pengantin laki-laki bergeserlah menyampaikan nikah pada istrinya. Sesuai adat, kemudian duduk di hadapan para tamu. Berita pernikahan Tuan Ta Yusuf dengan putri Sultan Bantam yang bernama Syarifah sudah sampai tersebar di Goa, tempat asal Syekh Yusuf, di mana Tuan Ta sebelum pergi ke Mekah sudah menikah dengan putrinya Raja Goa, putri yang bernama Isiti Daeng Nisanga. Maka Raja Goa memanggil Syah Bandar Daeng Malolongang dan Karaeng Ta Rapocini. Raja Goa mengutus kedua orang itu ke Bantam untuk bertemu dengan Syekh Yusuf. Berkatalah Raja Goa kepada kedua utusan itu, aku minta kalian berdua berangkat ke Bantam menemui Tuan Ta Yusuf. Sampaikan salamku padanya, katakan kepada Syekh Yusuf, bahwa aku, Raja Goa, sangat ingin melihat Tuan Ta balik ke kampung halamannya di Goa, tempat ia dilahirkan di dunia,
supaya Tuan Tai Yusuf mengislamkan seluruh rakyat Goa, yang sampai kini belum seluruhnya memeluk agama Islam. Selesai berpesan kepada keduanya, maka Syah Bandar Daeng Malolongang, seorang pesuruh kerajaan dan Daeng Kare Nyampa berangkatlah ke Bantam. Setelah perahu berlabuh di pelabuhan Bantam, maka naik ke darat pesuruh kerajaan, Syah Bandar Daeng Malolongang dan Daeng Kare Nyampa, langsung menuju ke tempat kediaman Syekh Yusuf. Begitu sampai di rumah itu, keluarlah Syekh Yusuf. Ketika ia melihat pesuruh kerajaan Goa, ia panggillah masuk. Karena Syah Bandar dan Daeng Kare Nyampa masih di belakang, maka bertanyalah Syekh Yusuf kepada Surawa, dengan siapa engkau datang kemari di negeri Bantam ini? Surawa menjawab, hamba datang kemari bersama gurunya tuanku dan Syah Bandar Daeng Malolongang. Mendengar keterangan Surawa, bangkitlah Syekh Yusuf ke pintu untuk menjemput kedatangan gurunya. Begitu tiba di tempat kediaman Syekh Yusuf, maka Tuan Ta segera menjabat tangan gurunya Daeng Kare Nyampa, lalu berkata, aku sudah rindu pada guruku, masuklah. Dijawab oleh gurunya, aku pun demikian. Sudah lama aku ingin bertemu dengan engkau Yusuf, tapi barulah sekarang ini Tuhan memberi kesempatan kita bertemu. Maka utusan itu pun diajaklah duduk oleh Tuan Tai Yusuf sambil bertanya, apa gerangan maksud kunjungan guru bersama Syah Bandar dan Surawa dari Goa sekarang ini? Maka Surawa segera menjawab, maaf tuanku, kami datang kemari untuk menghadap Tuan Ta, karena kami diutus oleh Raja Goa. Maka Surawa kemukakan semua ucapan Raja Goa kepada Syekh Yusuf. Mendengar ucapan Surawa sambil tersenyum, Syekh Yusuf berkata, Allah Ta'ala yang kita puji, Nabi Muhammad yang dihormati, amatlah gembira hati saya mendengar ucapan Raja Goa kepadaku itu. Tapi tolong sampaikan kepada Yang Mulia Raja Goa, bahwa saya berjanji dari dahulu, saya akan kembali ke Goa jika kelak aku sudah matang dalam kesufianku. Adapun sekarang ini belum ada niat dalam hatiku untuk menginjak kembali tanah Goa. Tapi terus terang saya bilang, bahwa jika Tuhan menghendaki, saya, sekali waktu pasti mengunjungi tanah Goa, karena di sanalah tumpah darahku. Utusan ini tidak segera kembali ke Goa, malah mereka bertiga tinggal beberapa waktu lamanya di rumah Syekh Yusuf. Pada suatu hari Syekh Yusuf berkata kepada Daeng Kare Nyampa, ada yang saya anggap baik, bila Kare setuju, akan kupinangkan putrinya Mangkubumi di Bantam ini. Sebab Mangkubumi dengan Sultan bersaudara. Mendengar ucapan Syekh Yusuf, menjawablah Daeng Kare Nyampa, apa saja kehendakmu atas diri saya Tuan Ta, saya akan turut. Maka terjadilah perkawinan antara Daeng Kare Nyampa dengan putrinya Mangkubumi. Jadi istri Syekh Yusuf baru sepupu satu kali dengan istrinya Daeng Kare Nyampa. Tidak lama kemudian istri Syekh Yusuf sudah mulai hamil. Setelah cukup bulannya, istri Syekh Yusuf melahirkanlah seorang anak laki-laki. Bayi yang baru lahir itu diberi nama Syekh Muhammad. Oleh Tuan Ta sendiri ia pun diberi nama alias yaitu Abdul Kabir. Beberapa tahun kemudian, istri Syekh Yusuf melahirkan lagi seorang bayi perempuan, diberi nama Siti Hapipah. Adapun Daeng Kare Nyampa diganti namanya oleh Syekh Yusuf menjadi I Daeng Rita Semeng. Pada suatu hari berkatalah Syekh Yusuf kepada ketiga orang utusan Raja Goa tadinya, menurut hemat saya, ada baiknya kalau kalian sekarang ini kembali lagi ke Goa. Sebab sudah agak lama ditinggalkan. Tentu saja Raja Goa sudah menanti. Seterusnya Syekh Yusuf berkata lagi, bila kalian tiba di Goa, sampaikanlah salam hormatku kepada Raja Goa. Katakanlah padanya, bahwa kali ini saya belum sempat datang. Insya Allah jika Tuhan menghendaki, saya pasti akan menyusul nanti. Kalian sajalah yang mengislamkan seluruh rakyat Goa. Bawalah sertai Tuan Rirapa alias Abdul Basir. Sampaikan kepada Raja Goa, bahwa Ituan inilah yang akan menggantikan saya turut mengislamkan seluruh rakyat Goa. Mendengar ucapan Tuan Ta, berkatalah Ituan Rirapa, apalah yang akan saya ajarkan kepada rakyat Goa, sebab pengetahuanku tentang Islam belum begitu luas. Syekh Yusuf minta Tuan Rirapa menganga. Kemudian Syekh Yusuf ludahi mulutnya Ituan Rirapa dan menyatakan, insya Allah semua ilmu yang diinginkan itu sudah kau miliki sekarang. Adapun I Daeng Rita Semeng akan membawa juga istrinya ke Goa, tapi kedua orang anaknya tetap tinggal di Bantam. I Daeng Rita Semeng ini mempunyai dua orang anak. Laki-laki bernama Daeng Takaraeng Bodowa, yang perempuan bernama Siti Halijah.
Maka pergilah Idaeng Rita Semeng ke rumah mertuanya, Mangkubumi Kerajaan Bantam untuk pamit akan berangkat dan membawa serta istrinya ke goa. Juga kepada istri Mangkubumi dan mertuanya meluaskan kepergian anaknya. Setelah rombongan Idaeng Kare Nyampa, Syah Bandar, Surawa dan istri Idaeng Kare Nyampa dan Ituan Rirapa tiba di goa, mereka menghadaplah raja. Akan tetapi karena hari itu kebetulan hari Jumat, maka mereka bertemu dengan Raja Goa di masjid sesudah sembahyang Jumat. Ketika Idaeng Rita Semeng berjabat tangan dengan Raja Goa, terlihatlah oleh raja orang yang ditemani datang dari Bantam yang bernama Abdul Basir. Raja Goa jadi terkejut, ia tutup mulutnya dengan tangan kanan sebab ia lihat orang yang disebut Abdul Basir adalah orang buta. Maka raja memanggil orang itu mendekat. Lalu ia ditanya oleh raja, "Oh Tuan, bagaimana kira-kira besarmu dan umurmu ketika baru mulai engkau ada di rumah Syekh Yusuf di Bantam, ikut padanya?" Menjawablah Tuan Rirapa, "Ya tuanku Raja Goa, kalau itu yang ditanyakan oleh tuanku, dapat saya kemukakan, bahwa besar dan umurku waktu itu sama betul dengan anak-anak yang ada di luar tembok pekarangan ini. Anak yang satu membawa tempat air dari labu 2 biji dan seorang lagi membawa tempat air dari bambu sepotong." Heranlah Raja Goa mendengar jawaban orang buta itu. Raja pun menyuruh orang melihat di luar tembok pekarangan, apakah benar ada 2 orang anak-anak yang sedang mengambil air. Dan benar memang ada 2 orang anak. Keduanya dibawa masuk ke masjid menghadap Raja Goa. Setelah anak itu duduk di depan raja, berkatalah Ituan Rirapa, "Begitulah besarnya hamba ketika mulai tinggal di rumah Tuan Tai Yusuf di Bantam." Melihat kejadian itu Raja Goa pun tercengang menyaksikan kenapa sampai orang itu tahu bahwa ada 2 orang anak di luar tembok pekarangan, padahal ia orang buta kedua belah matanya. Raja Goa pun menjadi percaya akan kewalian Ituan Rirapa, yang dikirim oleh Tuan Tai Yusuf untuk mengislamkan seluruh rakyat Goa. Dijelaskan oleh Idaeng Kare Nyampa, bahwa Ituan itulah yang dikirim pengganti Syekh Yusuf datang untuk mengislamkan seluruh rakyat Goa. Selesai bercakap-cakap, maka Raja Goa kembali ke istana. Ia panggil pula Ituan Rirapa serta Idaeng Rita Semeng, kemudian dijamu baik-baik. Disitulah Idaeng Rita Semeng menyampaikan semua kata-kata dan pesan yang disampaikan oleh Syekh Yusuf kepada Raja Goa. Ituan Rirapa yang juga bernama Abdul Basir itulah yang menyebarkan tarekatnya Syekh Yusuf di seluruh rakyat Goa. Ajaran itu adalah tasawuf. Adapun Idaeng Kare Nyampa yang juga bernama Idaeng Rita Semeng, sejak ia kembali dari Bantam, terkenal keras sekali memegang syariat. Sudah banyak yang diharamkan. Ia larang orang berupacara membuang ke sungai, bisu dicukur, semua saukang dibakar. Sejak itu tidak ada lagi orang Goa yang berani melakukan kebiasaannya, sebab semuanya diharamkan oleh Idaeng Rita Semeng. Sebab itu orang Goa banyak yang sakit hati karena sudah tidak boleh melakukan kebiasaannya. Sumur bertuah yang disebut Bungung Barania menghilang. Keadaan ini terdengar sampai ke telinga Syekh Yusuf di Bantam. Sebab itu maka dikirimlah sepucuk surat oleh Syekh Yusuf kepada Idaeng Rita Semeng yang isinya menyatakan antara lain, bahwa Syekh Yusuf gembira mendengar segala daya upaya Idaeng Rita Semeng melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Tuanta. Memang seharusnya demikian itulah orang menganut agama Islam. Tapi adat kebiasaan menurunkan benda dan menaikkan seperti yang dilakukan oleh orang Goa turun-temurun, harus dianggap perbuatan yang boleh dimaafkan. Untuk sementara biarkanlah mereka lakukan dan Syekh Yusuf memaafkannya. Maka mulai kembali orang Goa melaksanakan adat kebiasaannya. Kepada Idaeng Rita Semeng Syekh Yusuf berpesan, biarkanlah dahulu orang Goa melakukan adat kebiasaannya. Maklum tidak semua orang sama pengetahuannya. Maka kembali adat kebiasaan dikerjakan orang Goa. Hanya, Bungung Barania, terlanjur sudah menghilang di Tamalate dan tidak kembali lagi. Beberapa tahun kemudian istri Syekh Yusuf meninggal dunia karena sakit. Hari itu juga di waktu sore jenazah dimakamkan. Kemudian dibacakan talqin oleh Syekh Yusuf sendiri. Lalu bermalam dukalah Syekh Yusuf karena kematian istrinya sampai 100 hari. Tidak lama kemudian timbullah niat dalam hati Syekh Yusuf untuk mengawini adik istrinya almarhumah. Maksudnya supaya ada yang memelihara kedua orang anaknya. Meminanglah Syekh Yusuf kepada Sultan Bantam dan pinangan itu disetujui.
Maka menikahlah Tuan Ta Yusuf dengan iparnya yang bernama Hatijah. Beberapa tahun kemudian istrinya yang kedua ini bersalin. Yang pertama perempuan diberi nama Siti Habibah dan kemudian menyusul lahir lagi seorang laki-laki diberi nama Muhammad Abdullah alias Tuan Haji Daeng. Maka ada 4 orang putra-putrinya Syekh Yusuf dari putri Sultan Bantam yaitu 1. Muhammad Abdul Kabir 2. Siti Habibah 3. Muhammad Abdullah 4. Siti Habibah. Adapun putranya yang pertama bernama Muhammad Abdul Kabir. Itulah yang pertama-tama datang ke Goa. Ia diberi nama pula Tuan Ri Bembang. Menyusul putranya yang kedua yaitu Muhammad Abdullah Tuan Haji Daeng. Muhammad Abdul Kabir membawa ilmunya yang bernama Tamparang Taenaya Sandakana, artinya lautan yang tidak terukur dalamnya. Muhammad Abdullah Tuan Haji Daeng membawa ilmunya yang bernama Angin Taenaya Birina, artinya angin yang tidak ada pinggirnya. Adapun anak guru atau muridnya Syekh Yusuf yang dikirim ke Bima bernama Syekh Mohoidina, ia membawa ilmu yang diberi nama Kapala Taenaya Gulingna, artinya kapal yang tidak terkemudi. Adapun kedua putrinya Syekh Yusuf kemudian dikawinkan dengan Sajid cucu Nabi Muhammad dan anak raja. Maka tidak ada anaknya Syekh Yusuf yang turun derajatnya.